seperti yang tadi juga sempat disinggung gitu ya, ada kecenderungan bahwasanya investor asing itu cenderung meninggalkan Indonesia untuk 1-2 tahun ini terutama. Tapi lagi-lagi gitu loh, konsep daripada investasi sangat simpel gitu. Mereka seeking for return. Artinya ketika kondisi sudah menjadi normal, ketika uncertainty sudah semakin mengecil misalnya, mereka akan kembali mencari return. Dan di Indonesia tentunya ya kita tahu gitu, growth kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga gitu dalam jangka waktu menengah dan ke depan. Artinya ya suka nggak suka, investor sekarang memang meninggalkan, tapi ada waktu-waktu tertentu ketika kondisinya lebih stabil, ketika uncertainty semakin menurun, itu mereka akan kembali. Tinggal apakah kita sabar menunggu kondisi tersebut gitu. Lagi-lagi ya jangka waktu menjadi patokan utama gitu. Kalau memang kita tujuannya pendek, ya tentu kita tidak direkomendasikan untuk masuk ke underlying yang saham yang memang akan diekspektasikan volatile dalam jangka waktu pendek gitu. Ya artinya kita tarik menjadi tujuan investasi jangka panjang, di mana secara jangka panjang baik obligasi, saham itu memang masih memberikan indikasi return yang jauh lebih baik. Baik, dari proyeksi dan kalkulasi Anda, Ibu Afifah, reksadana berbasis murni saham ini secara time frame kapankah bisa sampai ke peaknya lagi mendapatkan popularitas tinggi? Jadi para investor mulai lebih banyak berani mengambil resiko masuk ke reksadana saham. Iya, kalau ditanya penerawangan agak sulit ya, karena lagi-lagi begitu banyak uncertainty. Tapi balik lagi ke tadi, ketika kita berhasil melakukan literasi, ketika teman-teman investor semakin paham dan mengerti, justru kondisi ini akan menjadi baik buat pertumbuhan investasi di Indonesia. Artinya investasi ini akan cenderung didukung oleh lokal investor. Jadi kita tidak terlalu tergantung dengan foreign investor misalnya. Jadi artinya yuk sama-sama kita lakukan literasi sehingga lebih banyak lagi calon investor yang bisa masuk, terutama investor dalam negeri, sehingga stabilitas daripada pasar modal Indonesia, apakah itu pasar saham, pasar obligasi, akan lebih terjaga dan tidak terlalu tergantung dengan investor asing. Dan Baik. itu saya pikir masih besar peluangnya karena lagi-lagi baru 1% loh investor penduduk Indonesia yang mulai berinvestasi. Artinya ketika kita bisa meningkatkan lebih banyak, hal itu bisa menjadi penopang atas stabilitas yang ada di pasar lokal sendiri.